Halo teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel saya. Em, dan ini pertama kalinya saya ngomong di depan kamera dan agak sedikit lama. Jadi banyak sekali teman-teman saya menyarankan untuk coba menginformasikan tentang kapal pesiar. Oke, kali ini saya ingin berbagi informasi sama teman-teman di rumah yang sudah disembark. Jadi banyak sekali informasi dari kapal yang saya terima karena sekarang saya berposisi masih di kapal, dan teman-teman juga yang ada di rumah kemungkinan mengalami keterbatasan informasi tentang kapan sih berangkat dan gimana sih ke depan tentang kapal kita ini atau industri kapal pesiar selanjutnya. Sudah pasti kapal pesiar buat kedepannya akan mengalami banyak sekali perubahan dan banyak sekali rules. Ada beberapa perusahaan yang mereka sudah membahas tentang ini dan akan menjalani cruise dalam waktu dekat maksudnya. Saya lihat ada beberapa di sini dari Royal Caribbean, mereka akan melakukan cruise selanjutnya di bulan Agustus. Ada juga beberapa di bulan Oktober, dan untuk yang lainnya mereka akan menjalankan cruise lagi di bulan Juli akhir. Jadi di sini saya membahas tentang gimana sih ke depan masalah kapal pesiar ini, tentang safety and sanitasi. Mereka sangat konsen sekali ke masalah sanitasi khususnya. Sebelum tamu atau passenger itu embark ke kapal, mereka harus cek terlebih dahulu dan memiliki surat keterangan bahwa mereka terbebas dari COVID-19. Ya, mereka harus melakukan distancing. Jadi mereka datangnya akan group by group. Contohnya, misalkan 200 orang satu grup, another group 200 lagi. Jadi 200 ini satu orangnya dia bisa berjarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, dan kayak gitu seterusnya. Masker harus tetap dipasang, harus tetap dipakai kemanapun itu, walaupun mereka sudah enter ke kapal dan mereka ikut cruise-nya kita, mereka harus tetap memakai masker. Apabila mereka dalam waktu 14 hari sebelumnya pernah berkunjung ke negara yang lain, negara apapun itu, dari pihak perusahaan kapal atau dari pihak kapal itu sendiri dapat menolak tamu tersebut untuk embark atau untuk ikut traveling cruise ke kapal kita. And then luggage mereka akan disanitasi sebelum diangkat ke atau sebelum dimasukkan ke kapal. Hand sanitizer akan ditempatkan di setiap sudut di koridor dan juga di gangway sebelum mereka enter ke dalam kapal. Ini tentang expect pre-boarding health screening. Untuk kru yang akan embark lagi ke kapal, dari CDC atau WHO, mereka sudah membahas bahwa kru yang akan join lagi ke kapal tersebut harus memiliki training yang membahas tentang how to prevent COVID-19 on board. Atau satu kapal itu harus diwajibkan memiliki
beberapa kru yang khusus untuk menangani COVID-19, tapi saya nggak terlalu paham sekali di sini maksudnya dia gimana. Kemungkinan kru tersebut yang memang special handling of COVID-19 on board. Jadi kemungkinan kru tersebut adalah orang-orang dari medical team atau dari pihak hospital, kemungkinan ya. Before boarding, passenger will undergo mandatory touch-free temperature scan. Jadi sebelum tamu tersebut embark, setiap tamu harus mendapatkan temperatur cek, dan itu temperatur cek every day sepanjang cruise-nya mereka ketika mereka enter ke kapal kita. Di sini ada tim khusus. Jadi dari pihak rumah sakit juga ada tim khususnya, sudah pasti. Kemudian dari pihak kru untuk cleaning juga ada pihak khususnya. Contohnya gini, misalkan in case kalau passengernya naik ke kapal dan mereka mengalami fever atau demam, kemungkinan mereka akan langsung diisolasi di kamarnya masing-masing, dan ada tim khusus dari pihak kapal yang akan mengurus mereka atau mengakomodasi mereka ya. Jadi sudah ada tim khususnya. Dari pihak tim housekeeping juga paling banyak dan diwajibkan untuk sangat mengerti tentang how to prevent COVID-19. Especially cabin steward. Oke, nanti saya akan bahas ke depan. Nih, tentang restoran. Buffet are on pause. Sebelum masuk ke dalam restoran atau tempat makan, mereka diwajibkan untuk mencuci tangan dan memakai hand sanitizer. As they enter restaurant on board, it is possible they will only be able to dine with their traveling companions at assigned table with assigned serve. Those server will be served them item like condiments and bread, or they will be presented in single serve package. Tamu ini ketika dia enter ke restoran, jadi buffet itu nggak ada. Jadi sepertinya buffet itu akan tutup, dikarenakan tidak bolehnya ada kumpul bareng. Makan itu paling satu meja sekitar 4 orang atau 3 orang, agar tidak boleh saling bertatapan secara langsung, close than 1 meters. Dari paper yang mereka kasih buat pemilihan makanan itu atau menu, itu 1 kali pakai. Paper itu setelah dipakai langsung dibuang dan tidak boleh dipegang oleh tamu berikutnya. Jadi sangat ketat sekali ya. Oke, nih tertulis di sini, self-service buffet will be suspended or manned by PPE outfit serve transferring food from behind transmission barriers passenger. Stateroom will also get a new safeguard. Oke. Jadi interactive television and digital application may replace print daily programs. Straw, pillow, and bedspread could be eliminated. Jadi ini kayaknya nggak bisa saving cost ya buat housekeeping. Jadi banyak sekali pengeluaran. Saya juga menyadari kemungkinan ketika tamu itu masuk ke kapal, dan yang paling risk itu adalah kita nggak tahu kalau misalnya mereka bawa virus dari luar ya kan. Jadi dia tidur di kasur nih. Dia tidur di kasur, terus dia pakai pillow-nya, terus kita juga nggak tahu atau dia sudah terjangkit atau belum, kita nggak tahu. Kebanyakan virus itu dia with symptom or without any symptom. Jadi ada gejala dan tidak ada gejala. 2000 years later. Jadi pillow tersebut harus dibuang gitu ceritanya. Sekali pakai. Mahal banget ya.
Okay, cruise line will likely place mask, glove, multi-purpose disinfectant wipes, and hand sanitizer bottle in stateroom, and disposable cover could be seen on high-use items. Beberapa dari perusahaan kapal pesiar di dunia ini mereka takut kalau tamu tersebut membawa virus dari luar. Walaupun mereka ada yang bergejala, dan yang lebih bahaya lagi kalau mereka tidak bergejala. Jadi tahu-tahu mereka masuk aja ke kapal dan tahu-tahu mereka demamnya di kapal, atau mereka aktifnya si virus itu pas mereka sudah ikut di kapal. Nah, pillow yang udah dipakai sama mereka itu harus dibuang, and bedspreads could be eliminated as well. Jadi semua barang-barang di kamar itu kayak amenities-amenitisnya semua dibuang. Jadi buat cabin steward, kalian harus benar-benar bekerja keras sepertinya. Di kamar juga dia harus menyediakan amenities terbaru ya, kayaknya ini mereka harus menyediakan masker, dia harus menyediakan gloves, multipurpose dan disinfectant wipe, jadi lap yang alkohol kayak tisu basah alkohol gitu. Terus hand sanitizer bottle in the staterooms inside, cover buat remote TV. Jadi remote TV itu harus di cover, dan kalau misalkan tamunya sudah disembak, covernya dibuang. Agak ribet juga ya. Kamar yang inside itu tidak bisa dijual, guys. Jadi kamar yang di dalam itu karena mereka tidak punya balkoni, jadi kamar itu unoccupied on ceilings. Jadi tidak boleh diisi dan tidak boleh dijual. Tentang air condition atau tentang exhaust, mereka sudah membahas tentang bagaimana kapal itu seharusnya agar memiliki satu tempat atau satu ruangan exhaust atau satu air condition, supaya kamar yang satunya lagi tidak menghirup udara yang sama dengan kamar yang lain. Jadi prevent contamination of the air circulation. Kemudian masalah shore excursion will be follow protocol at each port. Si tamu ini diwajibkan untuk mengikuti protokol yang ada di setiap negara yang mereka kunjungi. Jadi kalau misalkan kapal ini nyampe di satu negara dan negara tersebut tidak memperbolehkan mereka untuk keluar, ya apa boleh buat, mereka juga nggak bisa komplain ke kapal. We are working closely with our partner in the decision we sail through to ensure that all our screening on board sanitation procedure and excursion will be operated in strict accordance with the most up-to-date recommended guidelines, including, if necessary, operating at reduced capacity level. Kalau kapasitas enternya di satu daerah itu, contohnya misalnya tamunya ada 2000 satu kapal dan mereka hanya accept 1000, ya udah 1000 keluar, 1000 orang enggak. Public space will be closed early for deep cleans. Every place, public area, they will close early for deep cleaning for sure. Nggak mungkin kan kita pas lagi sanitation area, terus tamunya bolak-balik ke sana, udah pasti nggak efektif banget buat sanitasi. Jadi pasti tempat tersebut harus ditutup secepatnya. Kayak restoran mungkin mereka bukanya only for 2 hours, after that they need to close, and then they will doing the sanitation. Jadi waktunya lebih pendek gitu. Staff will be specially trained for COVID-19. That's crew will be comply with physical distancing and undergo exchange
medical screening and train in new protocols and personal protective equipment. So, seperti yang saya sudah bahas tadi, kru, staff, mereka akan mendapat special train for COVID-19. Nah, itu saya kurang tahu juga, kita mendapatkan trainingnya itu di kapal atau kita mendapatkan trainingnya itu di rumah, kayak kita misalnya bikin BST, SAT, kayak gitu. Kedepannya ketika kita akan sailing kembali, tamu itu nggak bakalan banyak, tamu itu kemungkinan akan sedikit. Kamar pun yang kita jual akan less, karena mereka yang naik ke kapal itu harus cabin yang ada balkoninya, cabin yang harus mendapatkan air fresh dari luar. Jadi cabin yang model inside cabin itu tidak akan dijual. Dan for sure, because the passenger is less, so the crew members also will be less. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang sampai sekarang belum dipanggil buat berangkat lagi, bagusnya mencari alternatif kerja lain. Contohnya, di rumah sekarang kan lagi PSBB, atau kalian bisa jualan atau berdagang online, apapun itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga di rumah. Jadi sabar aja buat yang belum berangkat, tetap semangat, sehat selalu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Apabila saya ada kesalahan berucap atau ada masukan, silakan langsung komen di YouTube saya atau bisa juga di Facebook saya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Yo, I ain't here for the money.